Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari gereja YAS Palangkaraya. Nama saya Muhammad Yuldi. Muhammad Yuldi, tahu ya berasal dari mana? Saya dulunya Muslim, Bapak Ibu Saudara. Saya anak bungsu dari 12 bersaudara. Banyak sekali ya. Bapak saya, ibu saya haji, namun keduanya sudah dipanggil Tuhan. Haleluya. Saya sungguh excited sekali berada di YAS Malang. Terima kasih Bunda. Terima kasih rekan-rekan di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya boleh melayani. Perkenalan saya kepada Tuhan itu berawal di tahun 2006. Di satu malam, saya pulang dugem Bapak Ibu Saudara. Itu sekitar jam 1:30. Saya antara tidur, antara sadar atau tidak, roh saya ini seperti dibawa. Di satu jalan di sebelah kiri, dengan tangan yang sungguh besar sekali, yang sangat besar. Saya dibawa ke jalan sebelah kiri, itu ada satu badai yang luar biasa, hujan, petir. Dan saat itu saya takut sekali. Di dalam roh itu saya takut sekali. Terus saya berbicara dengan tangan yang besar itu, saya tidak mau dibawa ke sini. Saya takut sekali saudara. Setelah itu, yang tangan besar ini membawa saya lagi ke jalan di sebelah kanan. Di situ saya melihat ada satu cahaya yang melebihi dari cahaya matahari. Sampai saya pun tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat cahaya itu karena terlalu terang saudara. Melebihi dari cahaya matahari sampai saya begini. Dan ada suara yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Di Yohanes 14 ayat 6. Sebelumnya saya nggak tahu itu apa, perkataan apa. Karena saya saat itu masih beragama Muslim. Namun setelah saya menerima Yesus, ternyata itu adalah firman-Nya. Firman Tuhan, iya dan amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada saya. Bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Perjalanan saya di tahun 2006 setelah saya dibaptis, menerima Yesus. Banyak halangan, rintangan, permasalahan kehidupan, badai itu pasti. Penolakan itu pasti saudara. Namun saya percaya di setiap badai persoalan hidup yang boleh saya lalui pada saat itu, saya sangat percaya Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Amin. Begitu dahsyatnya Tuhan kita saudara. Karena penolakan terbesar yang berat menurut saya itu penolakan dari keluarga besar saya sendiri. Namun dengan berjalannya waktu, beriringnya waktu, proses itu boleh saya lalui dengan bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Kalau kekuatan saya tidak mampu. Saya mungkin tidak sampai berdiri di sini di YAS Malang kalau dengan kekuatan saya. Namun karena dengan kekuatan Tuhan, saya boleh melalui semua proses yang saya hadapi. Mujizat berbicara bukan hanya tentang sakit penyakit yang boleh disembuhkan, tetapi mujizat yang terbesar adalah ketika Bapa dari surga turun ke dunia menjadi manusia, menyelamatkan kita, menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara. Itu adalah mujizat yang terbesar. Dia yang menyucikan, membebaskan, bahkan memulihkan saya dan saudara. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Entah dulu kenapa saya tidak pernah satupun bisa menolak apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya.
ada Roh Kudus yang luar biasa itu yang menuntun kehidupan saya. Saya hanya belajar taat, saya hanya belajar setia. Karena saya sudah tahu bahwa kebenaran satu-satunya adalah bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mungkin mempunyai keluarga yang Muslim atau yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taat dan setia bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita. Pengorbanannya yang sempurna, pengorbanannya yang besar, yang boleh menghidupkan saya dan saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Baik, ada satu pujian baru yang boleh saya mau nyanyikan setelah ini. Pujian ini ciptaan dari C. Ervin. Secara pribadi saya sangat diberkati melalui pujian ini. Seperti lagu ini ya, pujian ini nih seperti kehidupan saya, relate banget dari kehidupan saya. Dulu Tuhan menolong saya, sampai saat ini pun Tuhan juga pasti menolong saya dan juga menolong saudara. Sama-sama kita belajar pujian ini. Haleluya. Yesus yang dahulu menolong hidupku, ku percaya masih akan menolongku lagi dahulu, hari ini atau nanti. Ku percaya Yesus sanggup. Aku terima mujizat dalam nama Yesus, aku sembuh. Ku percaya mujizat yang mustahil nyata bagiku. Tiada terselami pikiranmu, tiada terukur kasihmu. Satu hal yang ku tahu, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagi saya dan saudara. Sama-sama kita belajar pujian ini, saudaraku. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yesus yang dahulu menolong hidupku, ku percaya masih akan menolongku lagi dahulu, hari ini atau nanti. Ku percaya Yesus sanggup. Aku terima mujizat dalam nama Yesus, aku sembuh. Ku percaya mujizat yang mustahil nyata bagiku. Aku terima mujizat dalam nama Yesus, aku sembuh. Amin. Ku percaya mujizat yang mustahil nyata bagiku. Tiada terselami
pikiranmu tiada terukur. Kasihmu satu hal yang ku tahu, Yesus baik bagiku. Mari dalam hadirat bersama kita bangkit berdiri. Percaya mukjizat yang mustahil nyata bagiku. Oh, aku terima mukjizat. Dalam nama Yesus aku sembuh. Ku percaya yang mustahil nyata bagiku. Tiada terselami pikiranmu, tiada terukur kasihmu. Satu hal yang ku tahu, Yesus baik bagiku. Seberapa banyak saudara yang merindukan akan mujizat Tuhan pagi hari ini? Mari lambaikan tangan saudara. Haleluya. Pertolongannya tidak pernah terlalu cepat, tidak terlambat, dan itu sudah pasti. Sekali lagi kita mau bawa pujian ini dengan iman, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, aku terima mujizat. Dalam nama Yesus, oh aku sembuh. Ku percaya mujizat, oh, yang mustahil. Thank you Lord. Aku terima mujizat. Dalam nama Yesus aku sembuh. Ku percaya mujizat yang mustahil nyata bagiku. Tiada terselami pikiranmu, tiada terukur kasihmu. Satu hal yang ku tahu, Yesus baik bagiku. Satu hal yang ku tahu, Yesus baik bagiku. Amin, amin. Yesus baik bagiku. Silakan duduk saudara semua. Terima kasih juga tim Praise and Worship. Hari ini siapa percaya kita semua pasti akan pulang dengan keadaan yang berbeda. Saudara semua akan diberkati Tuhan. Amin. Lebih baik satu hari di bait Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan ibadah yang disertai dengan rasa syukur merupakan keuntungan yang besar. Jadi sekali lagi, beruntunglah saudara semua yang ikut pada ibadah siang hari ini. Siap diberkati, sekali lagi katakan amin. Amin. Puji Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan dengan tema berharga di mata Tuhan. Ya, seringkali orang itu merasa dirinya berharga kalau orang memberikan pujian,
Kalau orang memperlakukan dengan baik, ya, atau orang melabelin kita dengan sebutan-sebutan tertentu. Tapi saya mau katakan value atau nilai saudara dan saya bukan ditentukan dari dunia. Tapi nilai atau value saudara dan saya ditentukan oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus, dibeli dengan harga yang sangat mahal, dengan nyawanya, dengan darahnya. Ketahuilah bahwa saudara adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Tema bulan ini adalah Great Promotion. Ya, promosi besar-besaran. Great Promotion itu hanya dapat diperoleh dari Tuhan. Tuhan yang memberikan promosi besar itu buat kita. Ada satu tokoh di Bible, kita melihat tentang Daud. Di 1 Samuel dikatakan the last words of David. Perkataan terakhir dari Daud. Kalau perkataan terakhir itu pasti penting sekali ya. Ipar saya pernah cerita, Sela itu mamanya sebelum dipanggil Tuhan, ngumpulin keluarganya. Ada anak-anaknya, menantu, cucunya. Lalu mamanya ini menyampaikan pesan-pesan terakhir gitu ya. Kata-kata terakhir yang sangat penting. Dia pesan buat anaknya ini. Kemudian dipanggil Tuhan. Nah, kita melihat kehidupan seorang Daud. The last words of David, perkataan terakhir dari seorang Daud dalam 2 Samuel 23 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Daud anak Isai, orang yang ditinggikan, yang diurapi Elohim Yakub, dan pemazmur yang disukai di Israel berkata, Roh Yahweh berbicara melalui aku dan firman-Nya ada di lidahku. Wow. Ketika saya dapatkan firman Tuhan ini, saudara, di situ saya tekankan di ayat yang pertama ada kata-kata yang ditebalkan. Ditinggikan, diurapi, disukai. Semuanya ini oleh karena Tuhan. Ditinggikan oleh Tuhan. Diurapi oleh Elohim. Disukai. Kalau orang berusaha untuk mendapatkan promosi dari manusia, itu bisa sia-sia, saudara, bisa mengecewakan. Tetapi kalau promosi itu datang dari Tuhan, saya percaya Tuhan sedang memulihkan keadaan saudara dan saya. Tuhan mau membawa hidup kita go to the next level, menjadi ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau kita punya anak-anak, kita nggak pingin ya anak-anak kita cuma di TK terus, lalu atau masih kecil terus itu kan, naiklah level SD, nanti naik lagi SMP. Ini anak saya yang besar Charlotte udah 2 SMA, adiknya 2 SMP. Saya udah mulai bingung ini, mikir nanti kuliah di mana, udah harus naik level lagi, saudara. Sama juga dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan itu mau terus bawa hidup kita naik. Tuhan mau supaya level kita itu terus dibawa naik sama Tuhan. Daud adalah orang yang ditinggikan oleh Tuhan, diurapi, disukai, dan itu semua hanya karena Roh Tuhan. Tadi kesaksian dari Joe ya luar biasa. Dari ibadah pertama tadi saya dengar kesaksiannya bahwa ada satu dorongan Roh Kudus yang dia nggak bisa lawan. Kita bisa ada sampai detik ini, saudara. Kita bisa ada sampai hari ini, itu semua hanya karena Roh Tuhan. Sebenarnya itu, saudara. Kalau orang berkata, oh ya aku bisa mencapai ini karena aku loh, karena aku yang mau. Karena aku ini yang bekerja keras, karena aku, no. Firman Tuhan berkata karena dari Elohim lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan dan kemampuan untuk bertindak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita bisa ikut ibadah pada siang hari ini, saya percaya bukan karena kita, saudara. Tapi karena ada Roh Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Ada dorongan Roh Kudus. Saya sering katakan ya Tuhan, I'm nothing without you, Lord.
Lia ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. And I cannot do anything without you. Saya nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Saya terus katakan itu saudara, karena memang itu kenyataannya, itu kebenarannya. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan kita nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan bersyukur Daud itu bukan dikenal sebagai orang yang wow prestasinya. Bukan dikenal sebagai orang yang mengalahkan Goliat, raksasa. Mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Enggak. Daud itu dikenal sebagai orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Diurapi oleh Tuhan. Dan disukai. Semua karena perkenanan Elohim. Saya bersyukur. Karena ada Roh Kudus di dalam Daud. Karena ada Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Saya katakan, Roh Kudus, you are my best friend. Kaulah sahabatku. Kaulah satu-satunya penolongku. Ku gak bisa apa-apa tanpamu Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kamu berharga di mataku. Saudara, sekalipun mungkin dunia gak memandang kita ya. Dunia mungkin bisa merendahkan kita. Tapi saat ini kebenarannya saudara. Saudara dan saya sungguh berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. For you are precious, you are honored, and I love you, kata Tuhan. Sebab engkau berharga di mataku. Engkau dihormati dan aku mengasihimu. Ini yang Tuhan terus ingatkan bagi kita anak-anaknya. Sampai ada lagu ya, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Siapakah aku ini Tuhan? Bila aku lihat, bila aku pandang ke langit ya kan, bulan dan bintang, engkau memperhatikanku. Siapakah aku ini? Ketahuilah saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan hari ini. Sebagai anak yang berharga di mata Tuhan, kita perlu menyadari bahwa yang pertama, kita selalu diterima oleh Tuhan. Banyak hari-hari ini orang itu mencari penerimaan. Orang itu selalu akan bertanya itu, apa yang kamu punya? Ya, apa yang kamu bisa lakukan? Bagaimana performamu? Gimana performmu? Apakah ada prestasi-prestasi gitu ya? Kalau enggak, sorry. Kamu enggak cukup baik. Banyak orang berusaha untuk diterima dalam suatu kelompok tertentu. Dalam satu grup tertentu. Dan banyak juga anak-anak kecil yang mengalami bully. Dibully itu dihina ya, dicemooh. Dikatakan kurang ini, kurang itu, you're not good enough. Kamu gak keren, kamu gak cukup baik, kamu gak cukup bagus. Sampai banyak juga yang bunuh diri. Karena merasa aku gak diterima di sini. Dan akhirnya membenci dirinya sendiri, merasa ditolak. Sebagai manusia saya pernah mengalami penolakan. Saya juga pernah mungkin menolak gitu ya. Saya jadi ingat. Waktu saya sekitar SMA, saya pernah dekat dengan satu cowok. Waktu itu belum terlalu dekat sama Pastor Billy ya. Saya satu sekolah sih sama Pastor Billy pada saat itu. Terus ada satu cowok yang dekat sama saya. Tapi saya nggak rasa damai gitu kan. Orang tua juga ya pasti nggak setuju, namanya masih kecil ya, masih SMA itu. Terus akhirnya, SMP atau SMA ya? SMP. Kemudian ya saya dekat sama Pastor Willy. Lalu yang cowok ini dia nanya sama saya, dia mau pastikan gitu, gimana? Kita masih dekat atau gimana? Saya tunggu ya jawabanmu setelah ujian. Waduh saya ingat, waktu itu ngerjain ujian sampai gak konsen saudara. Karena udah ditunggu jawabannya nanti setelah pulang sekolah harus memberi jawaban. Terus saya bilang, selesai, saya udah berdoa Tuhan gimana ini tolong itu kan. Selesai, beneran cowok itu hampirin saya di kelas, terus tanya gimana. Terus saya katakan, saya bilang iya kita temenan aja ya.
tuh SMP. Lalu dia oke gitu kan, ya udah dia keluar dari kelasnya itu, terus ke bawah ketemu sama mbak saya yang biasa nemenin saya. Mbak, aku ditolak sama Natalia katanya gitu. saya wah, masa ya saya menolak ya. Nah, di dunia ini pasti kita itu pernah gitu mengalami suatu penolakan dari orang tertentu. Atau kita juga pernah mungkin menolak orang. Tetapi saya bersyukur saudara. Selalu ada satu pribadi yang bisa menerima kita apa adanya. Jangan mencari penerimaan dari manusia, nggak perlu lagi mencari penerimaan dari dunia. Karena Yesus selalu menerima saudara dan saya. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, namun sekarang beginilah Yahweh berfirman, yang telah membentukmu hai Yakub, dan yang telah membuatmu hai Israel. Janganlah takut karena aku telah menebusmu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Saudara, Tuhan itu mengenal kita. Bukan hanya dia itu menerima kita apa adanya. Tuhan katakan kamu adalah milikku. Dan kalau menjadi miliknya Tuhan saudara, itu enggak akan pernah dibuang. Enggak pernah akan ditolak. Dan saya bersyukur saudara. Ada momen-momen mungkin saya merasa orang yang aduh Tuhan aku udah banyak buat kesalahan. Mungkin pernah saya merasakan ditolak oleh manusia. Tapi saya bisa datang sama Tuhan kapanpun. Saya datang sama Tuhan, saya bilang Tuhan ini Lia, Lord it is me again. Ini Lia lagi Tuhan, Lia datang kepadamu. Dan Tuhan membuka tangannya untuk saya. Ada lagu berkata, you say when I don't belong, you say I am yours. Ya. Ketika dunia mungkin merasa you are not belong here. Kamu bukan masuk golongan ini. Kamu nggak diterima di sini. Tapi lagu tuh berkata, you say I am yours. Aku milikmu Tuhan. Ada satu kisah, ini kisah nyata, Esra Manurung. Saya pernah dengar kesaksian beliau waktu di HS Surabaya. Esra Manurung ini adalah anak seorang supir angkot. Yang sangat sederhana, mungkin orang katakan miskin. Tapi saat ini dia menjadi miliarder, bahkan sampai mendirikan yayasan. Ketika saya mendengar kesaksian beliau katakan waktu masih kecil itu seringkali dihina, seringkali ditolak. Dia nggak bisa menerima dirinya sendiri dan dia marah dengan keadaannya. Dia marah kenapa orang tuanya kok miskin. Dia merasa kalau aduh Tuhan mending aku mengakhiri hidupku aja. Aku ditolak di sana sini, dihina, dikatain miskin, jelek, bodoh, gak punya masa depan. Sampai suatu ketika Tuhan menjumpai dia dan dia diubahkan cara berpikirnya. Dia mengerti kebenaran. Dan mulai sejak itu ketika orang menolak dia, ketika orang menghina dia, ketika orang mengata-ngatai apapun kepada dia. Mungkin orang itu katakan seperti ini, oh kamu anak orang miskin, papamu supir angkot. Dia katakan dalam hatinya, aku anak raja, bapakku kaya. Ketika orang katakan, kamu gak punya masa depan, kamu bisa apa? Kamu jelek. Dia katakan, aku berharga di mata Tuhan, aku dihormati, aku dikasihi. Aku tahu rancangan Tuhan atasku begitu indah. Setiap kali dia dikata-katai saudara, dia akan mengatakan firman Tuhan terhadap dirinya sendiri. Dan sampai saat ini, apa yang dia katakan, apa yang dia yakini, apa yang dia percayai itu jadi atas kehidupannya. Wow, bagaimana cara berpikir itu sangat menentukan kehidupan. Right believing will leads to right living. Cara berpikir yang benar, mempercayai hal yang benar akan menuntun kepada kehidupan yang benar. Oleh karena itu penting sekali bagi saudara dan saya untuk mengetahui siapa kita di mata Tuhan. Tuhan katakan you are precious. Dan sering orang itu membandingkan dirinya saudara dengan kehidupan orang lain. Mulai seperti tadi. Ya, aduh aku kok seperti ini ya, aduh aku kok seperti itu ya. Sampai ada istilah gini, we are fine until we compare. Kita itu baik-baik saja sampai kita mulai membandingkan dengan yang lain. Mulai timbul,
merasa penolakan, gak suka dengan kehidupannya, membenci yang ini, membenci orang tua, membenci pasangan, membenci keadaan kehidupannya. Tapi kita bersyukur, saya sangat bersyukur kita memiliki Bapa yang menerima kita apa adanya. Firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab itu terimalah seorang terhadap yang lain, seperti Kristus telah menerima kita bagi kemuliaan Elohim. Ketika kita tahu, kita itu selalu diterima sama Tuhan. Gak peduli bagaimana keadaan kita. Bahkan saudara, dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Tuhan gak memandang hina hati yang hancur. Saya sering datang kepada Tuhan dengan hati yang mungkin, aduh Tuhan gak tahu lagi mau gimana. Saya datang sama Tuhan dengan, mungkin saya berpikir Tuhan, maafkan Lia udah banyak buat kesalahan. Tuhan selalu menerima kita. Tuhan katakan, come to me, datanglah kepadaku. Di saat manusia menolak saudara, saudara perlu ingat, di situ tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita. Saudara mau datang kepada Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan dapat memulihkan kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Kalau ada orang bertanya sama saya, Pastor, apakah Tuhan marah ya sama saya? Saya gak berani datang sama Tuhan. Terlalu banyak dosaku, Pastor. Kayaknya Tuhan menjauh dari aku. Karena, dosaku tuh udah terlalu merah gitu ya. Saudara, saya mau katakan, justru untuk itulah anugerah itu diberikan. Sesuatu hal yang gak layak. Karena penerimaan adalah awal dari pemulihan. Saya berdoa, gereja YHS bukan hanya menerima orang-orang yang perfect, orang-orang yang sempurna, orang-orang yang gak pernah buat salah, orang-orang yang kelihatannya udah rohani. No, Tuhan katakan justru tabib itu datang bagi orang yang sakit. Justru itulah kita terima anugerah. Anugerahnya yang menerima kita, anugerahnya yang memampukan kita, dan anugerahnya yang memulihkan setiap kehidupan kita. The parable of the prodigal son. Ada perumpamaan seorang anak yang terhilang. Keadaannya udah kotor, bau, sudah nggak tahu lagi keadaannya seperti apa. Sampai untuk makan ampas babi aja nggak boleh. Terus dia mulai timbul kerinduan, aku mau kembali ke rumah bapak. Sekalipun mungkin aku dijadikan pegawai, aku nggak masalah. Karena ada makanan di rumah bapakku. Dia itu datang ke rumah bapak bukan untuk berjumpa bapaknya. Tapi dia tuh datang itu karena lapar sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Kita mau melihat hati bapak. Bangkitlah dia dan datang kepada ayahnya. Tetapi ketika ia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya dan tergerak oleh belas kasihan. Ia berlari lalu memeluk dan menciumnya. Saudara melihat di sini bagaimana penerimaan Bapa dalam kehidupan anak-anaknya. Jangan pernah merasa ada satu dosa, satu kesalahan yang lebih besar daripada anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu dikatakan amazing grace. Anugerah yang sungguh besar, anugerah yang luar biasa. Dan saya mau katakan anugerahnya selalu cukup bagi kita. Datang kepada Tuhan karena Dia sedang berlari untuk memeluk setiap kita. Ada lagu mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku.
yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudara, saya itu justru bersyukur ketika kita mungkin mengalami rejection, mengalami penolakan dari manusia, kita sedang mengalami penerimaan dari Tuhan. Dan saya bersyukur saudara, kalau mungkin ada orang-orang yang dulu sempat gitu ya ngatain kita, dulu sempat untuk menolak kita saudara. Dari situlah saudara justru akan mengalami kebaikannya yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Anugerahnya yang sungguh besar. Ketahuilah bahwa selalu ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Namanya Yesus. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, kita bukan hanya selalu diterima oleh Tuhan, we are accepted. But yang kedua, kita selalu dikasihi oleh Tuhan, we are loved. Firman Tuhan juga katakan, you are precious, you are honored, and I love you. Tuhan selalu tekankan bahwa aku mengasihimu, kita dikasih oleh Tuhan. Yeremia berkata dari sejak lama, Tuhan itu gak mengasihi kita ketika keadaan kita itu udah baik-baik aja. Justru dia itu mati ketika kita sedang berdosa. Dari sejak lama Bapa Yahweh telah menampakkan diri kepada Israel dan berkata, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Itu gak bisa diganggu gugat. Kalau orang itu berjanji ya, promise, itu mungkin bisa ingkar janji. Tapi Tuhan kalau sudah memberikan pernyataan, covenant, itu gak ada yang bisa merubah. Karena itu firman Tuhan berkata, siapa atau apa yang bisa menjauhkanmu dari kasihku? Gak ada. Justru karena itu aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Di versi Bible yang lain dikatakan, aku melanjutkan kasih setiaku. Karena kasihnya Tuhan itu gak terbatas. Hanya beberapa tahun atau ya aku mengasihimu kalau kamu gak pernah buat dosa ya. Gak bersyarat kasih Tuhan, gak berubah, gak berkesudahan dan gak pernah gagal. Karena itu ketahuilah bahwa kasih Tuhan kekal dalam kehidupan kita. Beberapa tahun yang lalu sempat ada lagu yang terkenal, Where is the Love? Where is the love? Where is the love? Gitu. Di manakah cinta itu? Orang itu mendambakan cinta. Sampai banyak yang mengatakan, bucin kamu tuh. Mau lakukan apapun demi cinta. Demi mendapatkan cinta. Supaya dikasihi. Orang bucin. Mother Teresa berkata, there is more hunger for love and appreciation in this world than for bread. Ada lebih banyak orang yang lapar dan haus akan cinta dan penghargaan di dunia ini daripada lapar akan roti. Orang itu mendambakan cinta. Beberapa waktu lalu saya juga lihat ada video anak kecil, masih kecil, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun ya, diwawancarain sama orang. Dia katakan, aku gak merasa dicintai, papa mamaku pergi terus, kerja terus, aku sendirian di rumah. Bayangin saudara, anak yang punya orang tua baik-baik aja merasa kesepian, kadang merasa ingin dicintai. Apalagi orang yang gak tahu papa mamanya siapa, yang gak punya keluarga. Nah, orang di luar sana lapar akan cinta, melebihi lapar akan roti. Tapi bersyukur buat saudara dan saya yang tahu bahwa kita dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang kekal. Kalau orang bertanya, aku mengasihi kamu kalau kamu ada apanya. Tapi Tuhan selalu mengasihi kita apa adanya. Anak-anak saya udah remaja ya. Udah mulai deket gitu kan sama mungkin temennya ada cowok ya. Terus kadang itu lucu ya, kadang saya juga sering ngobrol sama mereka.
kamu gak ilfil kan sama aku gitu kan ya. Misalnya kita itu kalau masih pacaran itu kan kadang wah maunya tampak yang selalu sempurna, harum, cantik gitu kan. Nanti kalau misalnya ngentut sedikit aja terus kelihatan ngupil, kamu gak ilfil ya sama aku gitu ya. Tapi Tuhan itu gak pernah ilfil sama kita. Even though dia tahu yang terburuk, but he loves us the most. Even though Tuhan itu tahu the worst about you, but he always loves us the most. Tuhan tahu yang paling buruk sekalipun, tapi dia yang paling mengasihi kita, luar biasa. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Tuhan, for God so loved the world. Sebab besar kasihnya atas kita, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau putranya yang tunggal, kalau nyawanya, darahnya diberikan buat kita. Saudara melihat ya, bahwa cinta atau kasih bukan suatu perasaan. Tapi cinta dan kasih itu adalah sebuah perbuatan yang dibuktikan, saudara, dengan pengorbanan. Tuhan bukan cuma mengatakan I love you gitu aja. Tapi dia membuktikan kasih setianya. Siapa di sini sudah sering merasakan kasih setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita? Boleh lambaikan tangan. Saya percaya Tuhan akan terus melanjutkan kasih setianya dalam setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Dalam Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab besar kasih setianya atas kita. Dan kesetiaan Yahweh tetap untuk selamanya. Haleluya. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Nick Vujicic, saya pernah berjumpa dengan beliau waktu di Australia, saudara. Dia terkenal dengan seorang yang hidup tanpa tangan dan kaki. Karena itu life without limbs. Ya. Kalau saudara cari di internet ada itu. Orang yang hidup tanpa tangan kaki itu dia nih, Nick Vujicic. Life without limbs, bahasa Inggrisnya. Tetapi dia menulis buku judulnya Love Without Limits. Wow, dia adalah orang yang diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dulu sempat mau bunuh diri itu udah berkali-kali. Dia gak bisa menerima dirinya sendiri, dia merasa Tuhan gak mencintai dia. Dia merasa aduh gak adil pokoknya Tuhan, kenapa kok aku seperti ini. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu berlimpah dinyatakan dalam kehidupan Nick Vujicic. Justru melalui kelemahannya Tuhan menyatakan kelebihannya. Justru melalui kelemahannya Tuhan menyatakan kuasanya. Dan saat ini kita melihat bagaimana kehidupannya dipakai Tuhan. Luar biasa. Kalau saat ini saudara berkata, apakah Tuhan tetap mengasihi aku? Saya mau katakan dengan pasti saudara, kasihnya tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang dan tidak bersyarat. Orang yang dikasihi tahu, terima kasih Tuhan, aku selalu dikasihi. Kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Tapi saya sungguh bersyukur gereja YHS punya moto Changing Lives Through Jesus Love. Mengubahkan kehidupan melalui kasih Kristus. Dan saya percaya kasih Kristus yang akan terus memulihkan kehidupan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kita nggak bisa jauh dari Tuhan, saudara. Tuhan yang terus tarik kita dan kau dekat. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Oh, sungguh berharga dan berharga. Mari kita akui sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu. Terima kasih. Terlalu untuk dimengerti.
What love is this, Lord? Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Orang yang dicintai dengan hebat itu akan mencintai juga dengan hebat. Benar, saudara. Saat saudara menyadari, wow, Tuhan, betapa hebat kasih-Mu atasku. Saudara, orang mau melakukan apapun sama saudara, saudara nggak terlalu berubah gitu ya. Maksudnya nggak, perasaan saudara nggak terlalu gampang berubah-berubah. Karena saudara tahu gitu, ada satu pribadi yang nggak akan pernah berhenti mengasihi saudara. Dan namanya Yesus. Orang yang berharga di mata Tuhan akan menyadari bahwa dirinya akan selalu diterima oleh Tuhan. Orang yang berharga di mata Tuhan akan selalu menyadari bahwa dirinya selalu dikasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang berharga di mata Tuhan menyadari bahwa dirinya akan terus diubahkan oleh Tuhan. Transform, diubahkan. Tuhan memang menerima kita apa adanya. Iya, Tuhan memang mengasihi kita apa adanya. Tapi Tuhan gak akan membiarkan kita jadi seadanya. Saya punya mama mertua ini sangat perhatian sama saya, saudara, dari dulu. Dia menjadi fashion police saya. Kalau saya share foto-foto di Instastory, mama itu perhatian. Wah, Lia, kamu kemarin pakai baju ini ya? Gak cocok, Lia, kamu tuh ya apa sih, Lia, gitu kan. Saya tahu saya sangat dikasihi sama Bu Hana, saudara, Pastor Hana. Tapi dia gak akan biarkan saya jadi seadanya. Saya dulu tuh gak bisa nge-matchkan baju ya. Ini juga celana dikasih sama Pastor Hana, saudara. Saya dibelikan, beliau tahu ukuran saya. Karena kadang tahu celananya Lia ini model apa gitu kan ya, saudara. Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan melihat anak-anaknya, nak, kamu seharusnya bisa lebih baik loh. Coba kamu pakai ini ya. Coba kamu seperti ini, kamu seperti itu. Kita terus diubahkan, saudara. Kalau saudara mungkin berkata, aduh pastor belum tahu sih suami saya. Angel, wes angel. Kalau wato itu bisa diobati, pastor. Kalau watak itu gak bisa, udah bawaan dari lahir. Ya. Tapi saya mau katakan, saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kita semua sedang diubahkan oleh Tuhan dan terus diubahkan. Being transformed. Kalau ada orang berkata, aku udah menyerah sama kamu, udah gak tahu lah. Kamu urus hidupmu sendiri, kamu memang gak bisa dirubah. Saya mau katakan, ada satu pribadi yang selalu sanggup untuk mengubah kita, namanya Yesus. Ketika Yesus juga ditolak oleh dunia. Dalam Kisah 4 ayat yang 11. Yesus inilah, katanya, batu yang dibuang olehmu. Ditolak oleh dunia, dibuang. Hai tukang-tukang bangunan. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Yang dibuang oleh manusia justru diubah oleh Tuhan. Gak apa-apa, saudara. Orang boleh menyerah atas kehidupan kita. Tuhan sampai detik ini gak pernah menyerah. Terus memproses hidup saudara. Terus mengubahkan. Dan terus membuatmu semakin indah di hadapannya. Ya, kenapa kita dikatakan orang Kristen? Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Yang nanti akan terus diubahkan semakin serupa seperti Kristus. Yuk kita lihat dalam Korintus, 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak terselubung. Dan kita sedang diubahkan menjadi serupa menurut gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu semua dari Tuhan yang adalah Roh. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus yang terus mengubahkan kehidupan kita. Dan percaya, saudara dan saya, di tangan Sang Penjunan. Kita hanya tanah liat biasa, saudara. Tapi tergantung siapa yang membentuk. Nggak usah khawatir tentang proses Tuhan. Saya percaya setiap proses yang dilakukan oleh Tuhan itu akan mendatangkan progres. Dan progres akan menjadi sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.
Ada satu video di sini yang kita mau lihat, dia ini orang gelandangan di luar negeri, tapi ada tangan-tangan ahli yang bisa mentransform penampilannya. Kita lihat bersama-sama. Silakan multimedia. Rambutnya sampai panjang begitu saudara ya. Alisnya juga. Dia sangat miskin. Dulunya seperti itu. Wow, keren ya. Wow. Berikan tepuk tangan yuk. Kalau di tangan manusia aja bisa mengubahkan orang yang dulunya nggak karu-karuan jadi keren banget, saudara. Apalagi kita di tangan Tuhan. Percaya apapun prosesnya, Tuhan kita sanggup membuat transformasi kehidupan, amin. Mau ketika ditanam, mau ketika dibentuk, apapun percaya Tuhan tidak pernah salah memproses kita. Meskipun kelihatannya keadaannya serba salah. Seperti orang tadi, dia tuh bingung diapain gitu ya. Sampai ininya jatuh gitu. Tapi dia percaya aja. Dia di tangan sang ahli kok. Sama hidup kita. Kita ada di tangan Tuhan kok. Percaya apapun yang dia lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita. Enggak mendatangkan kecelakaan. Tapi justru memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan satu pujian. Percayalah. Betapa ku mencintai, ya, segala yang telah terjadi. Kami percaya Tuhan tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih Engkau selalu bersama kami Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi yang terbaik. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, oh Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana. Bentuk kami Tuhan, ubahkan hidup kami. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih buat setiap
kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat mungkin yang lain menolak kami, Kau selalu menerima kami Tuhan, dengan tangan-Mu yang terbuka dan berlari menghampiri kami. Terima kasih Tuhan, di saat mungkin orang lain membenci kami, tapi Kau selalu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Kasih yang tak bersyarat, kasih yang tak pernah berkesudahan, kasih yang gak pernah berubah. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Dan kami bersyukur di saat mungkin orang lain menyerah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang gak pernah menyerah atas kami dan terus mengubahkan kami. Terus membentuk kami menjadi semakin indah, semakin serupa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Yang percaya selalu dikasihi, diterima dan terus diubahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bersama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.